Selamat datang dalam video tentang strategi pemasaran dan pengambilan keputusan konsumen. Halo semuanya, pernah gak sih kalian mikir kenapa kita bisa tiba-tiba beli sesuatu yang awalnya nggak niat kita beli? Atau kenapa harga diskon tuh rasanya lebih enak, padahal cuma turun dikit? Nah, video ini bakal ngajak kalian buat ngulik gimana sih cara konsumen alias kita semua mengambil keputusan waktu belanja, dan kenapa strategi pemasaran yang cerdas itu bukan soal jualan doang, tapi soal ngerti bagaimana pola pikir manusia. Yuk kita mulai. Yang pertama, kita akan membahas pengambilan keputusan berbasis tujuan. Kalian pernah sadar gak sih, kita tuh gak pernah beli sesuatu secara acak. Menurut Baumgartner dan Vitters, setiap keputusan pembelian kita, mau itu beli kopi, sepatu, atau gadget, itu pada dasarnya pasti ada tujuannya, dan enggak cuma satu, tapi bertingkat dari yang paling konkret kayak kenyamanan sampai yang abstrak banget kayak status sosial atau jati diri. Misalnya nih, beli baju enggak cuma soal nutup badan, tapi bisa juga biar kelihatan keren, biar diterima lingkungan, atau bahkan buat nunjukin gaya hidup. Mullen dan Johnson bilang otak kita itu nyaring informasi berdasarkan tujuan itu. Makanya iklan yang menyentuh emosi, simbol, dan gaya hidup lebih nempel daripada yang cuma bilang fiturnya bagus. Dari sudut pandang pemasaran, ini pastinya kunci banget. Kalau brand bisa nyambungin fitur produk ke kebutuhan psikologis yang lebih dalam, hasilnya produk itu terasa ngena. Ini nyambung juga sama teori Maslow loh, dari kebutuhan dasar sampai aktualisasi diri. Yang kedua, kita akan membahas dinamika pilihan dan hedonomi. Kita semua pasti pernah ngalamin konflik batin waktu belanja. Mau beli sehat tapi pengen enak, mau hemat tapi tergoda diskon. Tisbak dan Dar bilang, ini karena dalam diri kita ada benturan antara tujuan jangka panjang dan dorongan sesaat. Contohnya klasik banget, lagi diet tapi ngelihat bubble tea diskon, ya beli juga padahal tahu gula itu musuh utama. Nah, disinilah konsep hedonomi dari Daniel Kahneman masuk. Dia bilang orang rela bayar mahal buat beli sesuatu yang memberi kenikmatan, bukan cuma soal fungsi. Kayak beli jam tangan mewah bukan karena butuh lihat waktu, tapi karena ada rasa prestis, kepuasan, dan citra diri yang datang berbarengan dengan produk itu. Dan kadang itulah yang paling bikin orang yakin beli. Dan yang ketiga, kita akan membahas psikologi harga dan persepsi nilai. Harga itu bukan cuma soal angka, tapi juga alat komunikasi, bahasa nonverbal yang sampai langsung ke persepsi kita. Kotler dan Keller punya konsep yang namanya customer perceived value. Intinya, kalau nilai manfaat yang kita rasain lebih gede daripada yang kita bayar, maka produk itu terasa worth it. Nah, makanya strategi harga tuh bukan cuma soal murah-murahan, tapi soal ngebangun persepsi nilai. Contohnya, harga referensi. Ketika kita lihat tulisan harga asli 800.000, sekarang cuma 600.000. Padahal mungkin 800.000 itu angka ngada-ngada. Kita langsung mikir, wah hemat banyak nih. Dan contoh yang kedua, harga akhiran 9. Misalnya 499.909 rupiah. Walaupun cuma beda 1.000 dari 500.000, otak kita langsung anggap itu jauh lebih murah. Ini trik yang sering banget dipakai karena terbukti ngaruh. Tapi menurut Mullen dan Johnson, harga itu juga punya makna emosional dan simbolik. Mereka bilang harga bisa jadi sinyal sosial. Orang beli Hermes dan Rolex bukan cuma buat gaya, tapi karena pengen jadi bagian dari identitas tertentu. Eksklusivitas itu yang justru dibentuk dari harga tinggi adalah nilai tersendiri. Jadi, sebagai pemasar, kita nggak cukup bersaing di angka. Kita harus bisa ngebangun cerita, persepsi, dan makna di balik harga. Karena dalam benak konsumen, nilai itu bukan sekedar logika, tapi juga rasa,
Jadi mulai sekarang kalau lihat orang belanja atau diri sendiri lagi check out, coba pikirin keputusan ini logis, emosional, atau dua-duanya. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan bagikan video ini kalau menurut kamu bermanfaat. Sampai jumpa.